dalam Zoom ini mereka bisa. Oke, thank you. Siap, Pak Talib, siap Oke, atau menunggu sampai oke. 30 peserta? Atau Siap, sudah siap, siap? nggak apa-apa. Siap. Baik, berarti sambil menunggu peserta yang lain hadir, baik kita persilakan Pak Owner kita berbagi hasil akan menjelaskan informasi tentang bisnisnya seperti apa ya. Silakan Pak Talib untuk waktunya. Saya Oke, persilakan. terima kasih. Selamat malam semuanya. Dan kita Malam. jumpa lagi di PT Berbagi Hasil Sejahtera. Yang hari ini atau kali ini kita membuat sistem baru. Sebetulnya sistem ini bukan baru ya. Sudah saya buat di tahun 2021 sebelum corona waktu itu. Nah, ternyata baru 1 bulan launching kita sudah dipanggil Polda karena perizinannya belum lengkap waktu itu, kurang SUPL. Nah, sekarang kita meluncur ini dengan kondisi perizinan sudah lengkap sekali. Mulai dari SUPL, terus apa itu? Ini. Jadi PT Berbagi Hasil itu adalah sebuah konsep shopping mall yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dengan brand milik sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi, Bang, malam halo, malam. Nah, nah jam ya, 9. sebaiknya ya mic dimatikan dulu ya. Iya, Mas Agus, tolong sebagai host dimatikan aja Mas untuk mic-mic pesertanya biar fokus ke Pak Talib sendiri. Bisa ya? Pak Talib, tekan tombolnya mic-nya, Pak, biar aktif. Oke, Nah, udah. sudah ya. Ah, oke. Nah, jadi kita berdiri itu sudah mempunyai perizinan yang sangat lengkap, mulai NIB, KBLI, SUPL, AP2LI, mulai NPWP, seluruh persyaratan untuk mendirikan perusahaan sudah kita penuhi sehingga kita tidak was-was lagi untuk menjalankan bisnis ini. Nah, ini salah satu legalitas kita. Nah, ini ada CUPL, ada NIB, terus lanjut Gus. Nah, ini jualan kita ya, seperti ini. Pokoknya perizinan super lengkap. Lanjut. Oke, ini AP2LI ya, kita sudah menjadi anggota AP2LI. Nah, ini sebelahnya AP2LI itu notaris kita yang eh, ini AHU sekian tuh nomornya ya, seperti ini. Nah, kita sudah benar-benar merupakan perusahaan resmi dan sudah layak untuk beroperasi di Indonesia. Oke, lanjut Gus. Nah, ini. Nah, produk-produk yang berbagi hasil itu mulai dari yang dihasilkan oleh PT Milenial Lestari Makmur dengan nilai level kekiniannya. Nah, itu ada 2 produk, ada yang isi 100 porsi, juga ada yang 20 porsi. Oke, kemudian merek Lea Fonte itu ada 19 macam produk yang sebentar lagi kita luncurkan. Sudah diproduksi, tinggal menunggu selesai. Nah, produk berikutnya Seungli. Seungli mulai glow up, sabun, gold jelly, dan ada 15 yang sudah keluar BPOM-nya. Nanti menyusul, macam-macam pokoknya produk kita. Dan lengkap banget, mulai dari skincare, body care, termasuk yang kalau Seungli ada glow up, seperti biasanya sabun, gold jelly, terus nanti ada semacam kayak apa ya, kayak semacam masker, lip matte, kayak gitu-gitu sudah kita sudah kita ajukan BPOM-nya dan sudah keluar, tinggal memproduksi saja. Oke, lanjut Gus. Nah,
Kalau di berbagi hasil itu, enaknya daftar itu gratis. Jadi tidak diperlukan biaya untuk bergabung. Dan ketika gabung pun, meskipun itu gratis, kita sudah mendapatkan namanya bonus sponsor. Nah, dari bonus sponsor itu nantinya yang daftarnya gratis otomatis bisa mendapatkan hasil dari satu, ketika yang diajak itu upgrade menjadi marketing eksekutif, nanti akan mendapatkan bonus sponsor 25.000. Terus dari pembelanjaan produk. Dari pembelanjaan produk itu nanti akan mendapatkan 50% dari BV. Jadi setiap produk itu ada BV-nya. Oke. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, sistem di berbagi hasil ini konsepnya adalah reseller yang bersistem. Jadi super aman dan di situ tidak ada plan spekulatifnya. Jadi sangat aman dan insya Allah bisa jangka panjang. Karena apa? Ya, perlu diketahui hampir semua MLM yang sifatnya MLM binari itu rata-rata sebagus-bagusnya plan, secanggih-canggihnya IT, atau sekaya-kayanya owner, pasti nanti ke depan akan ada overpay, istilahnya kelebihan bayar. Kalau sudah seperti itu, ya risikonya obatnya ada 4. Saya selalu menggambarkan itu obatnya pasti 4 ini, nggak mungkin nggak. 1, itu tanda-tandanya paling kalau sudah pasti ada kenaikan harga. Itu paling banyak naik harga. Yang kedua, itu ganti plan. Yang ketiga, nambah plan. Nah, di kelurahan yang lama, kita itu sudah menaikkan harga, kemudian nambah plan. Kalau ganti plan itu rata-rata sama dengan bunuh diri. Tapi kalau nambah plan itu masih soft, masih halus lah. Nah, dari ketiga pilihan ini, kalau nggak bisa ditempuh, pilihannya keempat, yaitu tutup. Dan rata-rata, kebanyakan itu mereka tutup itu langsung pergi entah kemana. HP dimatikan, web dimatikan. Nah, rata-rata seperti itu yang terjadi. Oke? Nah, di berbagi hasil itu, marketing yang upgrade nanti sponsor, baik yang belum menjadi marketing eksekutif, itu tetap akan mendapatkan komisi 25.000. Terus kemudian juga ada komisi generasi dari aktivasi ME. Itu disediakan sampai 15 generasi. Jadi generasi 1, 5.000, kedua, 4.000, ketiga, 3.000, keempat, 2.000, kelima, nah 1.000, 1.000 sampai 15 generasi. Itu yang disediakan ketika si marketing upgrade ke marketing eksekutif. Nah, kemudian nanti di setiap produk yang dijual di berbagi hasil itu ada nilai BV-nya. Nilai BV itu nilai poin ya, poin. Jadi setiap produk ada poinnya. Contoh hari ini yang sudah ready adalah mie kekinian yang isinya 1 dus itu 100 porsi. Nah, dari 100 porsi itu ada BV 80. 80 BV. Nah, penilaian nilai BV, 1 BV sama dengan kali Rp1.000. Jadi kalau 80.000, 80 BV artinya sama dengan 80.000. Nah, pembagiannya ini. Komisi belanja setiap produk ada nilai BV-nya. Komisi sponsor itu 50% dari BV yang dianggarkan perusahaan. Terus komisi generasi 25% dari BV. Komisi bagi hasil itu 25% dari BV. Dibagi semua marketing eksekutif. Pengertiannya begini. Komisi sponsor 50% dari BV itu contoh. Untuk mie itu kan BV-nya
80. Kalau dirupiahkan itu menjadi 80.000. Nah, 50%-nya adalah 40.000. Jadi ketika si marketing bisa mendapatkan marketing, ketika marketing itu belanja, otomatis yang marketing akan mendapatkan 50% dari BV tadi, yaitu 40.000 rupiah. Jadi enaknya di berbagi hasil itu, meskipun daftar gratis sudah bisa mendapatkan hasil. Jadi kedepannya untuk marketing itu bisa upgrade ketika sudah mendapatkan hasil dari berbagi hasil. Jadi ketika upgrade nanti kan yang ngajak dapat, yang di atas-atasnya dapat, komisi generasi sampai 15 generasi yang tadi kita sebutkan. Terus kemudian ada komisi generasi. Nah ini komisi generasi itu perhitungannya sebentar, balik lagi. Gus, balik lagi Gus. Nah, komisi generasi ini perhitungannya adalah 25% dari BV yang tadi. Katakanlah untuk mie itu BV-nya 80.000, kalau 25% berarti 20.000. Lah 20.000 itu dibagi menurut presentasi masing-masing. Pamane 10% dari nilai BV itu untuk level 1. Level 2 beda lagi, level 3 beda lagi, level 4 sampai 15 generasi. Oke. Nah, kemudian ada lagi komisi bagi hasil. Komisi bagi hasil ini diambilkan dari BV yang disediakan. Tadi anggap aja mie itu 20.000. Jadi ketika hari ini, umpamanya malam ini terjadi jumlah komisi bagi hasil itu katakanlah 1 juta. Nah, dari 1 juta itu dibagi ke semua marketing eksekutif. Jadi ketika kita upgrade menjadi marketing eksekutif, berapa yang kita bayarkan? 150.000, nanti akan mendapatkan 1 balmi isi 20 porsi. Untuk saat ini ya, depan itu banyak pilihan. Nanti banyak pilihan produk-produk yang bisa dipakai untuk upgrade. Oke, dari situ setelah mereka upgrade itu otomatis akan mendapatkan tambahan bonus lagi. Bonus generasi dan komisi bagi hasil. Artinya gini, kalau kita sudah menjadi ME, ibaratnya kita bisa bilang duduk diam dapat uang itu memang benar-benar terjadi. Karena apa? Kalau sudah menjadi marketing eksekutif, tidak peduli dari omset manapun, dari grup manapun, akan mendapatkan komisi bagi hasil. Oke? Nah, lanjut Gus. Nah, ini potensi komisi generasi dari upgrade ya. Ini belum komisi dari pembelanjaan ya. Ini dari upgrade saja. Dari upgrade ketika kita bisa ngajak member marketing itu yang upgrade ke marketing eksekutif. Nah, ini perhitungannya jika kita mengajak 3, kemudian 3 itu melakukan hal yang sama, 3 ngajak 3, artinya ini metriknya sempurna. Dari komisi sponsor itu 3 kali 25.000 sama dengan 75.000. Nah, generasi 1 otomatis 5.000 kali 3 sama dengan 15.000. Generasi kedua 4.000 kali 9. Kenapa 9? Karena 3 kali di bawahnya 3, otomatis kan 9. Nah nanti hasilnya 36.000 dan seterusnya. Jadi potensi dari bonus generasi dari upgrade marketing eksekutif saja bisa mencapai 64.563.503.000. Nah ini potensi dari upgrade yang ME. Belum dari yang belanja ya. Yang belanja itu tergantung pembelanjaannya. Nah itu nanti kan muncul juga bonus namanya bonus generasi. Oke lanjut Gus. Nah ini bagi leader nanti disediakan namanya operational leader. Jadi dari ini
Jadi seseorang yang bisa mensponsori 25 ME akan mendapatkan 1% dari omset grupnya. Nah, kemudian seorang ME yang bisa mensponsori 50 ME itu menjadi peringkatnya bintang 2. Akan mendapatkan tambahan 1% lagi dari omset grupnya. Jadi dari bintang 1 1%, bintang 2 1%, jadi 3% dari omset grupnya. Nah, lanjut, seorang ME yang bisa mensponsori 100 ME akan mendapatkan 3% dari omset grupnya. Terus, seorang ME yang bisa mensponsori 200 ME akan mendapatkan 4% dari omset grupnya. Seorang ME yang bisa mensponsori 500 ME akan mendapatkan 5% dari omset grupnya. Artinya, ketika seseorang itu sudah mencapai bintang 5, otomatis akan masuk ke pool nasional. Jadi, seseorang yang sudah masuk ke bintang 5 akan masuk ke pool nasional. Jadi, nanti akan mendapatkan 2% dari omset nasional dibagi ke ME yang sudah bintang 5. Nah, ini penawaran menarik ini disediakan untuk leader-leader yang mau mengembangkan bisnis berbagi hasil ini. Oke? Jadi teman-teman jangan khawatir. Konsep berbagi hasil ini sudah semuanya baik anggaran. Jadi tidak ada namanya plan spekulatif seperti kalau di MLM binari itu bonus pasangan yang anggarannya cuma 2, ternyata ketika diposting bisa jadi 7, jadi 10. Nah, itu yang membuat overhead-nya di situ, overpay lah bahasanya. Nah, kebanyakan MLM ya seperti itu, yang binari ya, tapi kalau yang matahari enggak aman. Makanya yang MLM lama-lama itu sampai sekarang masih eksis karena apa? Yaitu aman. Karena semua berdasarkan anggaran. Jadi tidak ada namanya plan spekulatif. Oke, lanjut, Gus. Nah, di berbagi hasil itu untuk kalau di MLM itu namanya master stokis, tapi kalau di berbagi hasil adalah depo adalah outlet resmi PT Berbagi Hasil Sejahtera yang menyediakan stok produk-produk yang dijual oleh PT Berbagi Hasil. Nah, nantinya depo itu ada di setiap wilayah, termasuk di ibu kota, kabupaten, atau kota, termasuk di kecamatan, termasuk di kelurahan atau desa. Makanya ada 4 kategori depo. Sebetulnya 3 ini, bukan 4. Nah, tipe 1, tipe A. Tipe A itu kota provinsi seperti Surabaya, terus DKI, Jakarta itu ada 5 ya, 5 kota. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, terus Jakarta Selatan, seperti itu, Jakarta Utara. Nah, kalau tipe kabupaten itu seperti Ngawi, terus Sidoarjo, terus kalau di Kalimantan Selatan ya Barabe, seperti itu. Tapi tipe A ini ada kota dan kabupaten termasuk kayak kota dan kabupaten Madiun, kota dan kabupaten Kediri, kayak gitu. Terus kota dan kabupaten Malang, ya. Nah, kemudian tipe C itu kecamatan. Nah, kemudian tipe D adalah kelurahan atau desa yang nanti diharapkan ada setiap daerah itu ada tipe A sampai tipe D. Nah, ini syarat-syaratnya depo. Syarat depo adalah seseorang yang sudah marketing eksekutif. Nah, membayar 1 tahun sewa wilayah. Jadi nanti ada kayak tipe A itu sewa, semuanya sewa nanti baik tipe A sampai D itu per tahun itu dikenakan sewa. Kemudian yang ketiga punya outlet atau rumah atau ruko buat stok produk di wilayah yang dibeli. Nah, untuk tahun pertama memang kita bebaskan. Nah, untuk tahun kedua masing-masing depo harus sudah punya
outlet, benar-benar punya outlet yang nanti ke depannya akan menjadi pusat pengambilan produk oleh marketing maupun marketing eksekutif di wilayahnya masing-masing. Oke, lanjut Gus. Nah, ini sewa wilayah saat ini per tahun adalah tipe A itu yang kota kayak Surabaya itu 1.500.000, tipe B itu 1 juta, tipe C itu 500, tipe D 250. Nah, sewa. Nih, harga sewa per tahun akan naik sesuai perkembangan omset perusahaan juga omset di daerah tersebut. Sponsor depo. Nah, disediakan sponsor yang bisa mengajak ME, mengajak depo yaitu 10% dari nilai depo tersebut dan berlaku untuk selamanya. Jadi umpamanya tahun ini mendapatkan depo di wilayah Malang. Nah, berikutnya tahun depan kalau Malang itu memperpanjang berarti otomatis yang sponsor akan mendapatkan 10% dari nilai sewa depo tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini keuntungan depo. Keuntungan depo itu 10% plus 10% dari nilai BV. Ya, jadi keuntungannya itu menguasai wilayah yang dibeli. Semua tersistem, jadi tidak mungkin ada depo lagi di wilayah itu. Bisa punya passive income. Nah ini nanti yang saya ceritakan. Terus depo A itu 10 plus 10. Depo B itu 10% plus 10%. Depo C 7,5% plus 7,5%. Depo D 5% plus 5%. Nah ini saya mulai menjelaskan. Yang 10% pertama itu dibagikan melalui sistem. Jadi contoh, di daerah Malang ada depo tipe A. Kemudian ada pembelanjaan yang di Malang itu tidak tahu menahu. Contoh gini, orang Jakarta nyebar link, kemudian link tersebut diisi oleh orang yang punya wilayah, orang yang domisili di Malang. Nah, kemudian ternyata dia setelah ngisi link itu terus melakukan pembelanjaan. Nah, untuk pembelanjaan meskipun di tipe A Malang itu tidak stok produk, dia tetap akan mendapatkan 10% dari nilai BV produk tersebut. Contoh umpamanya mie. Ternyata ada seorang marketing dari wilayah Malang belanja mie. Nah, kemudian setelah diposting, diklik itu otomatis pihak Malang itu akan mendapatkan 10% dari BV. Kalau BV-nya 80, berarti 10%-nya 80.000, 10%-nya berarti berapa itu? 8.000. Nah, dari 8.000 itu masuk ke sistem yang membagi. Terus yang plus 10 itu potongan yang diberikan secara langsung. Potongan yang diberikan secara langsung oleh perusahaan ketika langsung belanja ke perusahaan. Nah, nanti akan dipotongkan saat belanja. Kalau yang 10% pertama itu melalui sistem. Jadi sangat-sangat aman. Terus kalau tipe C berarti mendapatkan 7,5. Artinya tipe A itu akan mendapatkan selisihnya, yaitu 2,5% dari nilai BV. Oke. Terus tipe D itu mendapatkan 5%. Artinya depo C akan mendapatkan 2,5%, tipe A-nya akan mendapatkan 2,5%. Nah, yang 10% yang diberikan langsung itu nanti juga perlakuannya sama. Kalau di situ ada wilayah C di kecamatan katakanlah Tumpang, berarti ketika ada pembelanjaan di wilayah Tumpang, berarti yang depo C Tumpang akan mendapatkan 7,5% dari nilai BV. Sedangkan tipe A-nya akan mendapatkan selisihnya yaitu 2,5%. Nah, begitu juga kalau di daerah tersebut ada tipe D. Nah, terus ini sudah saya jelaskan. Kemudian nanti disediakan reward untuk depo yang belanja stok dengan nominal tertentu. Misalnya
tur Eropa, tur Asia, tur 3 negara, dan tur lokal. Nah itu nanti masih kita hitung ini. Berapa nanti pembelanjaan yang harus dipenuhi ketika ingin mendapatkan tur Eropa, tur Asia, tur 3 negara, atau tur lokal. Oke, lanjut Gus. Nah, cara mengaktifkan depo A atau B atau C atau D. Anda harus jadi ME dulu. Nanti ada tombol depo kalau sudah kita upgrade menjadi ME. Nah, untuk depo yang diinginkan, jika tidak muncul tombol depo, area tersebut berarti sudah diboket atau diboking atau sudah dibeli oleh ME lainnya. Nanti ME akan mendapatkan notifikasi melalui email yang isinya perintah transfer sesuai perintah di email termasuk kode uniknya. Nah, ketika admin IT menerima transfer tersebut, di-approve oleh admin IT, dan status depo itu sudah resmi menjadi milik ME tersebut. Nah, ini yang aman. Jadi, tidak mungkin ada kayak master stokis lain atau depo lain di wilayah itu kalau sudah dibeli. Nah, kalau di kita ngomong tentang MLM, kalau di MLM katakanlah di Surabaya. Di Surabaya ternyata sudah ada master stokis, tapi ada jaringan lain masuk ke Surabaya. Nah, karena berhubung stokis di wilayah Surabaya, master stokis wilayah Surabaya sudah ada, mereka mengambil wilayah di luar Surabaya, tapi beroperasinya di Surabaya. Terus ada lagi, seperti itu terus yang terjadi kalau di MLM, ngakali sistem. Tapi kalau yang di sini nggak bisa ngakali. Contoh gini aja, untuk upgrade ME, kita bilang untuk upgrade ME. Jadi kita ngomong tentang Surabaya. Ketika ada ME, yang ME itu daftarnya di Jakarta, tapi wilayah kerjanya, wilayah yang didaftarkan adalah Surabaya. Meskipun ambil produknya di Jakarta, nah nanti ketika itu di-approve otomatis wilayah Surabaya juga akan mendapatkan 5.000 karena bonusnya untuk aktivasi ME itu untuk depo itu adalah 5.000 dibagikan melalui sistem, 5.000 dibagikan secara langsung. Jadi yang mendapatkan bonus langsung adalah Jakarta, yang menikmati bonus sistem itu adalah Surabaya. Jadi ini benar-benar super adil. Jadi ibaratnya ketika ada marketing atau marketing eksekutif menyerbu kota Surabaya, makanya berbahagialah orang yang punya wilayah Surabaya. Nah, seperti itu konsepnya. Nanti untuk detailnya perhitungan ini akan kita kirim ke grup-grup yang ada di berbagi hasil. Nah, lanjut Gus. Nah, ini intinya sudah. Terima kasih, ininya selesai. Jadi nanti kita akan sharing langsung di sini. Tidak apa-apa, kalau teman-teman pengen lebih detail, tidak apa-apa. Kita buka dengan sharing-sharing. Begitu Bu Anita, lanjut untuk Baik, sharing-sharing. terima kasih banyak Pak Ya. Talib. Alhamdulillah saya juga baru sampai rumah di Kuningan nih, baru ketemu kasur. Nah, Ya. terima kasih banyak ya ini untuk sharing-sharingnya Pak Owner, Pak Talib ya dari berbagi hasil. Mudah-mudahan nanti filenya bisa dibagikan juga ya Pak ya, yang tadi di-share oleh Mas Siap, Gus ya. Iya. siap. Nah, ini untuk teman-teman yang belum paham, boleh mengajukan pertanyaan atau boleh tulis dulu di kolom chat ya. Nah, mengenai untuk marketing eksekutif atau mungkin tadi yang mau depo dan lain sebagainya. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung dibuka mic-nya. Langsung. Halo Kak Parida, mau tanya nggak nih dari Jakarta? Parida Prasetyanti. Silakan yang mau bertanya ya dengan Pak Owner ya. Kak Parida, silahkan. Halo, Iya, malam Halo. halo, malam. semuanya. Salam kenal. Dari aku Tanti, dari Jakarta Barat. Siap, Ya, Bu Ya, Tanti. Mbak Tanti, salam kenal.
Apa Ini kabar? baik, Kak. Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, ini aku mau tanya, tadi yang seputar depo itu kan untuk Indonesia aja ya, Pak ya, Ya, Jakarta. Jadi yang mau saya tanyakan itu bagaimana kalau ada dari negara lain, misalkan orangnya tinggal di Hong Kong, Malaysia, atau Taiwan. Itu kalau dia mau beli depo itu gimana itu, Pak? Gitu. oke. Nah, Ya, itu memang ke depan kita juga, karena sistem kita ini bisa go internasional. Nah, iya, nantinya tetap di sana ada distrik juga. Nah, untuk iya. pemetaannya nanti kita serahkan ke Pak Agus Priyadi sebagai orang IT kita. Nah, untuk sementara memang kita berada di wilayah Indonesia dulu. Ya, untuk saat ini. Nah, upamane kalau di luar itu ada depo, ya kita terima. Nanti cuman perhitungannya beda. Karena kita kan harus pemetaan di sana, kan nggak ngerti distriknya bagaimana. Kita juga kurang mengerti untuk apa ya? Kalau di Indonesia kan jelas kelihatan kan kota atau kota Jakarta Barat kayak gitu kan jelas. Di situ ada kecamatan atau distrik lah kalau di luar negeri. Terus kemudian ada kelurahan atau desa. Nah, seperti itu. Nah, untuk saat ini kita fokus ke Indonesia dulu aja. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa terbang ke sana sini. Jadi Betul Pak, itu. maksudnya kalau ada yang berarti kalau ada eh, saat ini orang yang udah mau buka depo di situ itu bagaimana Pak? Misalkan di Di luar Taiwan itu negeri. Pak. Iya. Oke. Nah, Itu kemungkinan yang besar gini. Pak. Ya kan? Kemungkinan besar gini, kalau di daerah tersebut mungkin saya buka di eh, apa ya, perwakilan. Kayaknya perwakilan nantinya. Oh gitu. Ya, perwakilan. Oh Dan jadi langsung perwakilan gitu. oh nggak beli depo gitu Pak ya? Berarti nggak beli Ya, depo. jadi nanti di sana ada perwakilan yang nanti perwakilan itu akan melakukan pemetaan wilayah. Nah, ketika sudah ada pemetaan wilayah, nanti itu gampang untuk masuk ke sistem ini. Oke. Yang penting di Nah, sana ada orang yang di apa ya bisa sebagai perwakilan, kantor oke ya. perwakilan atau apa kayak gitu. Oke, ada lagi? Pak, terus kalau misalkan kan itu tadi depo itu sewa ya Pak ya? Sewa ya? Betul, Sewa sewa, ada sewa. sewa kayak bayar sewa gitu. Nah, Betul. eh, kalau misalkan itu nggak ada sistem pelunasan gitu, maksudnya kita setiap itu sewa gitu Pak, nggak ada. Maksudnya tuh udah kita beli aja gitu tokonya gitu. Maksudnya gitu loh, Oh, aku pengen nanya gitu. tidak Hak ada. milik, Jadi gini. hak milik Nah, gitu loh Pak, ini hak milik. betul. Jadi Hak gini. milik. Nah, ini kalau kalau Jakarta Barat itu kan sewanya setahun untuk hari ini kan 1.500.000. Kalau mau disewa 10 tahun langsung enggak apa-apa, harganya tetap 1.500.000. Oh, Nah, oh, jadi gitu cuman ya. oke, coba kita pertimbangkan gini. Ketika nanti ya ngomong nanti. Hari ini aja nanti produk sudah ada 21 macam produk dari Lea Fonte. Terus kemudian ada 16 produk dari Yungli. Terus ada 2 produk dari mie kekinian, PT Milenial Lestari Makmur. Dan sebentar lagi juga masuk dari, ini mulai pengajuan-pengajuan, ada teman-teman yang sudah punya produk, itu mulai diajukan ke PT Berbagi Hasil. Nah itu kan ketika produk sudah banyak, otomatis kan sewa 10 juta per tahun itu super murah loh. Oke, sewa untuk 10 tahun, 1 tahun 10 juta itu loh murah nantinya. Iya, iya. Ya, Oke, oke. seperti itu. Kayak franchise Indo MR tuh. Ya kayak gitu nantinya. Ke depan jadi depo itu tahun kedua, tahun ketiga itu harus sudah punya outletnya. Ya meskipun masih dalam rumahan. Cuman ke depan outlet itu benar-benar mirip toko. Oh, gitu. Betul, betul seperti itu. Nah, nanti kita akan berada di kota
kecamatan sampai desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Nanti ada depo yang membawa itu. Nah, karena apa? Ke depan produk kita kan bukan seungli saja, tapi ada kayak semacam beras, gula, kopi, dan apapun. Yang penting mereknya adalah milik PT Berbagi atau milik saya pribadi. Jadi ke depan itu tidak ada terjadi perselisihan gara-gara merek bukan milik PT Berbagi Hasil Sejahtera. Oke, seperti itu Bu Tanti. Thank you, Pak. Oke, ada yang lain tanya? Ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Ibu Anaworo ya. Di sini pertanyaan beliau adalah kalau memiliki depo, apakah ada yang belanja? Nah, seperti itu Pak. Nah, otomatis, nanti kalau di daerah tersebut gini, kalau menjamin adakah orang belanja itu kita nggak bisa jamin. Tetapi ya tadi, Bu Anaworo itu kan kayaknya Tangerang ya, betul ya? Betul Bu, Tangerang. Mungkin Betul, Pak, Bu, Pak. Betul, betul. Oh, betul Pak. Oke. Saya ilustrasikan begini. Kan Tangerang dengan Jakarta Bintaro itu ikut mana? Tangerang. Tangerang Pak, Tangerang Selatan, Bintaro. Oke, sekarang di Bintaro kan sudah ada namanya Bu Ira dan teman-teman. Lah nanti kalau belanja kan otomatis kan ke wilayah depo Tangerang Selatan. Nah, jadi ibaratnya gini, karena perusahaan berbagi hasil itu memang kita desain sedemikian rupa sehingga benar-benar canggih. Karena apa? Cukup kita lempar link kita, pasang link kita di status, di media sosial, dan di berbagai platform lainnya. Itu kan kita tinggal klik. Ketika yang ngeklik itu orang Tangerang, otomatis kan itu menjadi wilayahnya Bu Ana. Betul. Jadi suatu ketika orang yang ngeklik itu kemudian belanja. Nah, ketika belanja itu otomatis Bu Ana akan mendapatkan 10% dari BV yang dibagikan melalui sistem. Dan 10% lagi diberikan ketika Bu Ana stok produk. Itu belum dari pengaktifan ME. Dari kalau pengaktifan ME itu seorang depo akan mendapatkan 5.000 plus 5.000. 5.000 pertama itu diberikan secara sistem. Contoh ini. Di Tangerang Selatan ya Bu ya tadi. Di Tangerang Iya, ya? Pak. Tangerang. Oke, di Tangerang ada seseorang yang aktivasi ME. Kemudian yang membagikan PIN ME yang menjual itu orang Jakarta Selatan. Nah, otomatis ketika dia diaktifkan di Tangerang, otomatis Bu Woro sebagai pemilik depo A di wilayah itu akan mendapatkan 5.000. Meskipun transaksi tidak melalui deponya Bu Ana, tapi melalui deponya Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan akan mendapatkan 5.000 yang diberikan secara langsung. Jadi sama-sama adil. Yang punya wilayah otomatis juga akan mendapatkan hasil meskipun tidak tahu menahu, tapi sistem akan membagi secara otomatis. Jadi nanti di link dashboard itu akan muncul seorang depo, nanti bonus-bonusnya dari situ. Pun demikian ketika Tangerang, kemudian ada seorang Tangerang yang mendaftarkan ME itu orang Bogor. Oke. Kalau ME-nya Bogor, berarti yang mendapatkan 5.000 melalui sistem adalah orang Bogor. Tapi yang mendapatkan bonus langsung atau komisi langsung itu Tangerang. Seperti itu. Nah, nanti ini penjelasannya, detail penjelasannya, saya bagikan di grup edukasi atau grup-grup lainnya. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi Bu Anita? Mungkin yang lewat chat? Makasih Pak Talib. Ada Pak dari chat. Lanjut ya, ini dari kolom chat. Betul ya.
ini kalau tombol ungu untuk klik registrasi itu terlalu sensitif, Pak. Halo, putus. Sponsor yang sama. Kalau bisa itu diperbaiki. Nah, ini tugas IT ya, Pak Ah, Gustri. Siap, makasih masukannya, Bu. Nanti diperbaiki oleh Pak Agus ya. ya. Ya, siap. Ya, Terima kasih masukannya. kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk Bu Atul sudah dijawab oleh Pak Agus sendiri. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya di sini berarti kalau lagi merantau nggak bisa depo. Nah, ini dari Eva Karlia, Pak. Kalau merantau Oke, bisa nggak, Pak, depo? oke. Yang rantau itu nih merantaunya kemana? Asalnya Misal mana? dia, misal dia orang Malaysia merantau ke Jakarta, misalnya gitu, Pak. Loh, orang Jakarta merantau Malaysia atau orang Malaysia merantau Jakarta? Orang Malaysia merantau ke Jakarta, Pak. Oh, ya tetap kalau tinggalnya Harus di ikutin Jakarta yang udah ada ya, depo yang di Jakarta ya. ada, bisa seperti itu. Paling dia harus pakai yang ini ya Pak ya, kayak yang B, C, D yang itu ya Pak ya. Ya, betul, betul. Berdasarkan Jadi tetap kecamatan aja kalau mau ya, nggak bisa depo ya. enggak apa-apa, apun enggak apa-apa, asal nanti di tahun kedua itu sudah juga punya tempat di sini, di wilayah yang dibeli. Seperti itu. Hmm, Oke. Nah, ini iya. rebutan loh. Begitu saya roadshow ke daerah tertentu, itu depo itu selalu rebutan. Karena kan kalau kalau saya gambarkan harus pakai papan tulis itu nanti enak loh. Bahasanya gini, wong ketika kita nggak tahu menau, ternyata di wilayah kita itu dijajah oleh marketing lain. Kalau di MLM kan itu biasanya di apa ya, dikup sendiri. Tapi kalau di sistem kita benar-benar adil karena yang punya wilayah akan mendapatkan passive income. Biasanya kan gitu. Saya menyebut passive income karena tanpa setahu kita ternyata di daerah yang dibeli itu terjadi penjualan, terjadi aktivasi ME kayak gitu. Otomatis akan mendapatkan hasil atau komisi. Nah, seperti itu. Hari ini ternyata kita sudah ada depo berapa, Gus? Halo? Pak, saya 22, potong. Pak. Oh, 22. Hari ini sudah kita belum apa-apa sudah 22 depo loh. Itu Jadi gini, yang jadi gini antri ya Pak Talib ya. ya, Saya potong, Pak. Jadi yeah. istilahnya ketika kita depo itu kita tuh sudah apa ya? Sudah terdeteksi bahwa kita tuh depo di daerah itu gitu ya. Betul. Ketika ada orang yang belanja di daerah itu, kita ini kecipratan minangka kula nuwun lah nyah tak opahi seperti itu. Iya, itu sistem yang nanti ngasih, yang Ya, membeli itu sistem. Betul, Bu. yang 5.000 tadi itu loh, Pak. Ya, itu kan untuk aktivasi ya, untuk aktivasi, belum pembelanjaan loh. Ya, kalau ada Ya, pembelanjaan lagi berarti yang depo tersebut di suatu wilayah tersebut kecipratan kan itu juga. betul, betul. Jadi Nah, untuk kalau menghargai betul, untuk menghargai mereka yang sudah punya wilayah. Makanya pada berbondong-bondong. Nanti kalau sudah tahu ini rebutan loh. Depo itu bisa rebutan beneran loh. Ketika saya datang di suatu kota, itu pasti rebutan. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Seperti Bu Ani ini, jelalah ya. Kebetulan Depo Tuban itu sudah diambil orang mana? Ahaha. Orang jenuh. Orang itu loh, orang rengel tuh jenuh, Pak. Jenuh. Padahal yang Nah, punya Tuban saya loh itu. ya, ketika sudah diklik, itu sudah nggak akan bisa muncul depo itu di menu. Udah hilang. Iya, jadi Berarti adil ya, artinya, Pak. Jadi yang duluan ya. betul, betul. Jadi super aman. Orang Nah, bisa disetujui. makanya Jakarta Barat itu Bu Tanti ini kayaknya. Ya, Bu Tanti wajib depo tuh nanti diserobot orang kalau nggak buru-buru ya Pak ya. Nah, ini yang sekarang Khusus. sudah menjadi depo itu Bu Anita untuk kota dan kabupaten Bekasi. Oh, Nah, itu berarti oke. A itu. Itu A Ya, itu Bu Nita itu A B. betul. Kita mah nomor 1 itu, Mak Nita.
Ya, Iya. ke Ini lahan Surabaya. basah ya, jangan disia-siakan pokoknya lahan basah ini. Betul. Iya, betul. Jadi Nah nanti ini Pak Talib, berlakunya ada pertanyaan lagi Pak. apa? Taiwan bisa depo, Taiwan. Ya, Taiwan nanti menyusul ya. Kita khusus Indonesia dulu ya, karena baru mau launching. Oh ini ada Nah ini Pak pertanyaan Talib apa itu? dari Pak Sumarsono ya, dari Wong Jogja. Ini yang pertama pertanyaannya, apakah Depok belanjanya ada target atau minimal belanja? Kemudian yang kedua, di sini untuk sewa depo apakah melalui perpanjangan tiap tahunnya atau otomatis perpanjangannya, Pak? Ini dari Nah, Pak Sumarsono, Pak Talib. oke. Ya. Jadi pembelanjaan itu minimal apa ya? Kayak kalau kargo itu kan minimal 11 kilo. Nah, nanti kalau sudah mencapai apa minimal berat dari ekspedisi itu kita bebaskan. Nanti bahasanya itu sudah bisa. Terus untuk perpanjangan itu tetap tiap tahun ada perpanjangan. Nah, sebelum masa berlaku habis nanti sistem akan menotifikasi pemilik depo sehingga mengingatkan lah bahasanya. Terima kasih sudah apa ya menjadi bagian dari PT Berbagi Hasil. Depo Anda masa berlakunya tinggal 1 bulan. Lah Oh, nanti apakah peringatkan. kayak gitu diperingatkan nanti ada notifikasinya. Berarti ada notifikasi ya, Pak ya, melalui sistem Betul, ya. Ya, biar betul. nggak lupa. Nggak lupa Nah, untuk nanti. Pak Sumarsono itu ya jawabannya ya, Pak ya. Kemudian ini ada lagi Pak dari Ina Depo Kediri ya. Pak, ketika Oke. nanti ada yang mau belanja produk kita tapi nggak mau belanja lewat link, bisa nggak Pak lewat member tersebut? Boleh nggak tuh gimana? Kita Nah, mau oke. belanjanya lewat Jadi, member Pak, bisa ya nggak? boleh, kan bisa ngakali sendiri kan? Itu enggak masalah. Kalau mereka nggak mau lewat link Itu berarti ya teknis aja ya Pak ya? alhamdulillah. Berarti kan keuntungan lebih Tek- toh buat depo Iya, iya. tersebut, buat member tersebut. Kan bisa diambil 50 apa Hmm. keuntungan apa sponsor itu. Kan bisa di apa bahasanya gini. Bisa diambil langsung lah keuntungan sebagai sponsor. Oke? Berarti kita japri langsung member tersebut aja gitu ya Pak ya? Ya, atau pembeli kan itu bukan marketing atau marketing eksekutif karena belanjanya kan manual. Berarti mereka Manual. Hmm. dibelanjakan dengan akunnya marketing tadi. Oke, mengerti ini? Berarti tetap Jadi harus via marketing dulu untuk belanja tetap ke. betul karena itu laporan kan, laporan ke sistem kan. Karena kalau pembelanjaan berarti ada BV kan. Nah, BV itu nanti yang akan membagi-bagikan komisi di atas-atasnya. Seperti itu. Berarti ini tetap tersistem, Mbak Ina. Berarti kita harus order melalui link-link yang sudah ada. Berarti, misalnya Oke, untuk depo yang ada di Kediri, misalnya tetap belanja lewat link Mbak Ina ya. Berarti gitu ya, Pak ya. Nggak bisa betul. Jadi japri gitu ya. jadi di Hmm. situ nanti ketika belanja kan otomatis disertakan jumlah BV toh ke depo tersebut. Nih BV-nya 1.000. Hmm. Nah, 1.000 kalau nggak dipakai otomatis kan 1.000 itu kan ngendap. Berarti kan nggak bisa Hmm. membagi komisi dan itu harus dilempar ke ID manapun sehingga bisa diaktifkan. Nah, Iya, akhirnya kalau iya. sudah diklik otomatis kan pembagian menurut sistem itu akan terjadi. Kalau BV itu berarti kan pembagiannya 50% dari BV masuk ke sponsor, 25% dari BV masuk ke bagi hasil, 25% dari BV masuk ke generasi seperti itu. Oke? Berarti semua tersistem, Pak. Kalau seperti itu Ya, enak juga ya. Hmm. betul. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi dari Kak Pani. Silakan Kak Pani katanya mau bertanya langsung. Boleh buka mic-nya. Coba mau tahu Kak Pani yang mana nih wajahnya nih. Kak Pani dari mana nih Kak Pani? Halo Kak Pani. Semarang kayaknya. Kak Pani mau tanya nih. Tapi mana nih Kak Pani? Bisa muncul nggak nih Kak Pani? Kalau misalnya belum, ini sambil kita baca pertanyaan lain dari Kak Susanti ya. Pak, apakah outlet Depo bisa dicampur dengan toko sembako lainnya? Bisa dong ya Pak ya.
Bisa. Untuk saat ini bisa, tapi untuk berikut-berikutnya nanti spesifik. Nanti kita akan buatkan semacam outlet. Jadi kalau tahun ini, tahun pertama itu kita bebaskan. Tapi tahun kedua, umpamanya dicampur pun harus dipisah-pisah. Jadi umpamanya, oh yang sebelah kiri 2 meter buat berbagi hasil, yang 5 meter buat kelontong. Enggak apa-apa kayak gitu. Nah nanti ada identitas khusus. Nanti kayak buatkan seperti Indomaret kayak gitu loh. Anu logo seperti itu nantinya. Jadi ke depan itu seluruh depo itu wajib punya outlet. Baik tipe A, B, atau C, atau D. Nah itu ke depan kita itu punya identitas. Identitas yang menggambarkan berbagi hasil. Karena kan semakin hari semakin berbagi hasil otomatis produk itu semakin hari semakin banyak loh. Hari ini aja sudah ditawari oleh seseorang yang akan bahasanya mengajukan produknya untuk dijual di berbagi hasil. Ketika nanti persyaratan yang sudah dipenuhi, pasti akan saya terima kalau persyaratannya sudah dipenuhi. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang punya produk, ke depan juga bisa bekerja sama dengan PT Berbagi Hasil. Tapi syarat-syaratnya ada. Otomatis mereka yang sudah punya produk dan diproduksi sendiri, itu nanti akan dipasarkan secara eksklusif oleh PT Berbagi Hasil Sejahtera. Ada perjanjiannya nantinya. Oke, Iya, iya. lanjut. Baik, Ada Pak. lagi? Pak Lanjut, mau Pak, nanya, dari Bu Atul, Pak. mau nanya Pak. Ya, Ya, silakan Batul. kalau Bu Atul ini di kolom chat, Pak. Jadi bagaimana jika ada yang jual produk yang sama di TikTok dengan harga jauh lebih murah nih? Ada diskon ongkir juga. Bagaimana berbagi hasil melindungi mitra berbagi hasil? Oke. Biasanya persaingan harga nih, Pak. Bagaimana caranya berbagi hasil bisa melindungi kita kalau di luar sana ada yang lebih murah dari kita, tapi produknya sama, Pak. Bagaimana Oke. itu, Pak? Jadi secara eksklusivitas berarti kalau ada produk lain dijual di sana, berarti itu pasti member berbagi hasil, pasti marketing berbagi hasil. Atau kemungkinan ada orang yang niru produk. Kan nggak mungkin kalau dari PT Berbagi Hasil dijual 100, tiba-tiba dia bisa menjual di bawah 100. Karena kan BV kita kan kecil. Iya. Oke, Itu sanksinya contoh. apa, Pak? Perlindungan ke mitra berbagi hasilnya seperti apa? Ya nanti kalau memang mereka ketahuan melanggar, otomatis kan kita banned sebagai marketing atau ME-nya berbagi hasil. Itu Berarti kita banned ya, tegaskan nanti akan berarti. di banned. Biar bisa Ya, belanja benar. Harus seperti itu, biar ya, biar jerah. ya, betul. Cuman tetap harus ada yang melaporkan dengan bukti-bukti kuat ya. Tidak sekedar katanya-katanya. Kalau katanya-katanya nggak bisa. Harus ada bukti kuat. Nah, contoh nanti bisa bukti chatting, terus kemudian bukti belanja, bukti transfer, seperti itu nanti benar-benar disampaikan ke PT Berbagi Hasil. Nanti kita akan banned akun tersebut. Nah, terus yang belum saya sampaikan adalah ketika kita punya 100 akun pun, karena gini, konsep di berbagi hasil itu kalau sudah ME, diam pun kan dapat uang karena dari pembagian bagi hasil. Nah, makanya kalau punya akun lebih dari satu itu jangan khawatir. Berbagi hasil itu akan ngumpul ya, akun itu akan ngumpul. Beda dengan MLM kalau punya 7 akun harus buka satu-satu. Tapi kalau di berbagi hasil tidak. Jadi di berbagi hasil itu semua bonus akan ngumpul dan tidak perlu withdraw. Ketika bonus itu sudah menyentuh 100.000, otomatis akan besoknya otomatis di withdraw otomatis oleh sistem dan akan langsung ditransfer. Seperti itu. Oke? Jadi otomatis ya, Pak. Itu ada potongan 10% ya, Pak? Ya tetap administrasi 10% itu tetap rata-rata seluruh yang menyelenggarakan bisnis seperti itu dikenakan admin 10%. Pak nanya Terus nih kurang pencairannya jelas, di Pak. Senin sampai Jumat atau gimana, Pak? Gimana?
Sabtu Minggu libur, pencairan Senin sampai Jumat hari kerja aja atau gimana? Oke, jadi gini, tetap Senin sampai Sabtu nanti Hmm, pencairannya. Contoh, hari ini hari apa ini? Selasa. 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 Hari ini, Asa, Pak. besok pagi umpamanya ya, besok pagi itu ada yang sudah menyentuh 100.000, otomatis nanti malam itu secara sistem itu akan menghitung. Dan besoknya siapa yang sudah mendapatkan bonus akan ditransfer oleh admin. Nah, nggak usah Iya, nunggu. iya, iya. Pokoknya hari ini sudah menyentuh 100.000, besoknya Pokoknya sudah udah ditransfer. menyentuh. Pokoknya Pokoknya minimal kapanpun, 100.000 ya Pak ya pencairannya Minimal ya. 100.000, Otomatis. betul. Iya. kapanpun yang udah menyentuh 100.000, nggak lihat Senin Selasa udah cair sih ya Pak. Betul. Iya, Dan itu pun dari seluruh akun ya. Mhm. Terus nih Pak, akumulasi. Pak saya nanya Sumarsono nih, mau tanya, Pak. Silakan. Pak siapa Sumarsono. dulu ini? Pak Marsono. Pak Monggo, Pak Sumarsono, Sumarsono. monggo Pak. Dari Ya, kemarin terima mau kasih tanya Pak. ini. Ya, makasih Pak. Yang saya tanyakan sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya, yang di online di Shopee dengan harga yang mungkin di bawahnya. Tapi Oke. kalau untuk, tapi yang saya tanyakan ini Pak, misalkan untuk apa produk kita kan jual secara langsung ke konsumen gitu, itu kita diperkenankan untuk up harga itu diperbolehkan enggak? Atau tetap harga yang sudah ada di sesuai dengan aturan yang di perusahaan. Lalu yang kedua Pak, kalau untuk misalkan tadi depo ya, depo itu kan harus mempunyai istilahnya stok yang harus kita jual. Misalkan di daerah Jogja nih, misalkan mau beli tapi kan habis, mau online ke mana, ke pusat, mungkin waktunya agak lama lah. Lalu beli kita, oh yang satunya misalnya kita Kabupaten Kulon Progo ada ambil di Kabupaten antar depo itu diperkenankan sesuai dengan harga yang sesuai dengan pusat atau berlainan gitu Pak. Dan Oke. yang ketiga Pak, terima kasih, saya sudah tadi ini sudah apa? Sudah datang tuh, cepat sekali nih. Belum dicoba nih. Seperti itu Pak, terima Baik kasih. Pak, enak banget nanti nambah Bapak. Oke. Satu Terus, tadi apa pertanyaan pertama Pak? Lupa saya. pertanyaan Satu-satu. pertama. Untuk ini hampir sama dengan yang di Shopee Pak. Misalkan Oke. Kalau di Oke. bawah harga. di Ya, oke bawah gini Pak. Oke, saya jawab langsung. Hmm. Jadi perusahaan itu kan punya merek eksklusif dan merek itu tidak dijual dimanapun kecuali di berbagi hasil, Pak. Jadi gampang mendeteksinya. Kalau ada produk-produk di luar berbagi hasil itu ada yang jual lebih murah, berarti itu sudah diprediksi bisa sebagai pemalsuan. Bisa seperti itu, Pak. Tapi kalau dari member-member berbagi hasil, kemungkinan sangat kecil kalau menjual produk di bawah harga. Tapi kalau yang tadi Pak Marsono bilang, boleh nggak menjual produk di atasnya, harga di atasnya yang ditentukan oleh perusahaan? Sangat boleh, Pak. Kalau bisa jual setinggi-tingginya, Pak. Nggak masalah. Seneng saya malah ya. Jadi kesejahteraan marketing kan jauh lebih membaik toh kalau bisa jual, oh ternyata produk Seungri Glow Up harga 100.000 ternyata masih dijual dengan satunya 175.000. Wah, malah seneng saya. Seperti itu. Terus yang kedua apa pertanyaan tadi? untuk depo kita misalnya beli di antar depo. Kalau kita ini hari ini Pak, misalkan kita kan mie gitu ya, mie ke mana, ke pusat, ke Pasuruan agak lama, mungkin 2 hari. Tapi kita kan belinya di depo di itu, wilayah apakah lain ada harga sesuai dengan betul. Oke Pak, saya jawab ya.
Langsung satu-satu aja Sesuai saya dengan selesaikan pertanyaannya. Jadi pusat. perusahaan itu sudah Bisa menyediakan. terjadi seperti itu, Pak. Oke, Iya, ya Pak. terima kasih. Jadi perusahaan itu sudah menyiapkan bonus ada 2, Pak. Ya. Bonus untuk depo. Yang satu disiapkan secara sistem, diberikan secara sistem. Yang kedua diberikan secara langsung. Contoh, Pak Marsono ada di Kabupaten Sleman, katakanlah seperti itu. Terus ada Pak Marsono punya stok, oke? Punya stok. Terus pembeli itu berada di wilayah Bantul, oke? Nah, wilayah Bantul itu akan mendapatkan komisi melalui sistem, Pak. Yang Pak Marsono di Sleman akan mendapatkan dari keuntungan langsung tadi. Jadi tidak ada yang dirugikan. Yang punya wilayah tetap dapat dari sistem. Yang punya stok tetap mendapatkan bonus dari penjualan pembelian langsung, potongan langsung yang ketika beli akan diberikan secara langsung. Aman, Pak. Jadi ini boleh dan diperbolehkan. Dan memang perusahaan sudah menyiapkan metode seperti itu sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang punya wilayah tetap dapat, yang menjual produk di wilayah lain tetap dapat. Nah, itu keadilan itu di situ, Pak. Oke, terus pertanyaan ketiga apa tadi? Halo? Mana Pak Sumarsono? Halo, ya Pak. Lalu Pak, maaf. Ini Mana Bu Pak Ani mau Sumarsono? bertanya, Bu. Untuk Itu Pak pelaporan, Sumarsono diselesaikan dulu. Oke. Iya, Pak, lanjut. halo. Lanjut, Pak. Ya, untuk pelaporan Pak, tadi kan dari antar depo tadi Pak, apakah depo yang kita beli tadi melaporkan ke pusat atau itu nanti kita pelaporannya lewat secara online gitu Pak? Ya, oke, saya jawab langsung. Pelaporannya melalui sistem, Pak. Ketika diklik, otomatis dia akan nyebar sendiri. Jadi yang depo akan mendapatkan bagian dari yang sudah dianggarkan. Katakanlah gini, di Sleman itu terjadi punya stok kan ya, tapi di Bantul tidak punya stok. Katakanlah orang Bantul butuh produk, begitu ya Pak. Orang Bantul butuh produk dan ngambilnya di Sleman. Otomatis ID orang Bantul itu akan ditransfer BV atau PIN. Nah, ketika diposting otomatis ngelink ke yang punya wilayah, Pak. Itu diberikan secara apa? Itu dihitung secara sistem, Pak. Aman, Pak. Tapi yang punya stok produk akan mendapatkan tambahan 10% dari yang dipotong secara langsung ketika dia belanja ke pusat. Seperti itu, Pak. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, sekarang saya Pak. Silakan Bu Ani. Kalau tadi saya ini pertanyaannya kebalikannya Pak sama Pak Sumarsono. Oh iya. Kalau Pak Sumarsono tadi kan depo belanja. Ini seandainya ada depo di Kecamatan Tuban. Kecamatan Tuban. Oke, udah stok barang nih. Ya. Ternyata member ME itu belanjanya otomatis kan dia belanja ke linknya sendiri, Pak. Ke? Ya. Ke linknya sendiri. Nah, ketika dia belanja di linknya sendiri, terus apa artinya depo yang nyetok barang itu, Pak? Kalau dia bisa belanja di linknya sendiri. Nah, saya kan jawab. jadi punya barang, akhirnya kan punya barang yang nganggur itu, misalkan kalau nggak diikuti dibelanjain sama si ME ini gitu. Nah, otomatis gini Bu. Jadi di Tuban itu ternyata di Kecamatan Tuban sudah ada depo yang menyediakan produk. Nah, di situ nanti juga terdata. Oh, ternyata di Kecamatan Tuban ada produk yang disediakan dan terpaksa ME tadi wajib ngambil produk itu di depo Tuban. Itu wajib. Nah, nanti kan
kalau belanjanya memang lewat link, cuman dia akan menunjukkan link itu ke depo tersebut. Sehingga nanti si depo tersebut akan ngirim, bukan PIN ya, BV ke akun yang belanja. Dan begitu akun yang belanja itu sudah dikasih BV, otomatis kan dieksekusi. Klik, otomatis kan transaksi terjadi. Nah, ketika transaksi itu terjadi, otomatis depo C di wilayah itu kan menerima uang dari ME tadi. Kalau belum, jangan dikasih BV-nya. Ya, Itu kalau dikasih BV, otomatis terdeteksi, Pak. Otomatis otomatis. terdeteksi ketika di kecamatan ada barang nih banyak. Udah, Oh ya, oh, terdeteksi, kamu terdeteksi. belanja di Tuban aja, diarahkan gitu ya. Iya, terdeteksi. Nah itu yang jadi kita istilahnya yang jadi depo DP itu nggak merasa rugi gitu loh Pak. Kita udah belanja Betul. banyak, udah nimbun, Ya, tahu-tahu orangnya pada belanja ke link masing-masing loh. Terus piye iki kan gitu kan? link masing-masing itu kan link itu kan pasti dihubungkan dengan pemilik depo di wilayah itu, toh Bu. Kalau link itu kan hanya untuk belanja secara sistem, tapi nanti pasti diarahkan ke depo yang di situ, gitu loh. Kecuali gini, kecuali Bu, orang Tuban, kecamatan Tuban saat di Surabaya dia butuh produk, dia belanja ke Tuban, ke Surabaya yang di wilayah itu, wilayah Surabaya ya, katakanlah di wilayah A Surabaya, otomatis depo wilayah A Surabaya akan mentransfer sejumlah BV ke akun tersebut. Nah, ketika si yang punya akun tersebut ngeklik, otomatis dia akan mencari wilayah yang dia daftar. Otomatis ketika Bu Ani yang punya wilayah itu, Bu Ani akan kecipratan secara sistem. Karena produk ngambilnya kan di Surabaya. Kebetulan orang tadi kan berada di Surabaya. Seperti itu. Ya, kalau itu paham. Oh, Oke. berarti terdeteksi depo-depo yang ada barang ya, yang punya barang ya Pak? Betul, terdeteksi. Cuman ya itu tadi kasusnya. Ketika orang Tuban di Kecamatan Tuban ternyata pas jalan-jalan di Surabaya. Di situ ternyata orang ini melihat produk yang dipajang di outlet Surabaya. Dia tinggal ambil. Tidak masalah kayak gitu. Karena otomatis kalau di oke, otomatis Tuban yang punya kecamatan itu akan mendapatkan 7,5% dari BV. Oke. Dan ini tersistem. Makanya depo itu laku itu kan karena itu. Iya, makanya tadi saya juga sempat berpikir seperti itu. Terus piye, gimana depo bisa laku kalau misalnya dia bisa belanja langsung ke perusahaan sendiri, terus gimana nasibnya depo itu? Gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Ya, tergantung dia ada di mana saat membutuhkan produk itu, Bu. Kalau saat berada di Jakarta, kemudian pas liwat, ternyata di situ ada outlet yang gede, kayak nanti ke depan kan ada kayak semacam kayak Indomaret kayak gitu loh Bu. Nanti kan menjual apa saja yang dijual oleh PT Berbagi Hasil Sejahtera. Gitu. Oke. Nah, bisa jadi suatu ketika saya akan datang ke Cina untuk pergi atau mengimpor produk peralatan rumah tangga seperti itu. Nah, nanti saya akan negosiasi dengan pemilik pabrik untuk membuatkan produk yang nanti bisa dipasarkan di Berbagi Hasil dengan merek milik saya terutama. Nah, kayak gitu nanti. Suatu ketika produk kita banyak banget. Tinggal milih kayak minimarket kayak gitu nantinya. Ya, kayak Indomaret gitu ya. Ya, betul. Kan Indomaret ada kacang Indomaret, terus ada kaos kaki Indomaret, seperti itu. Ke depan ya kita konsepnya seperti itu. Nanti, ada jadi PT Berbagi Hasil menjual kaos dalam. Terus, nah kayak gitu-gitulah nantinya ke depannya. Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Asik ini kayaknya. Seru, semakin seru. Saya boleh tanya Pak, Indiana Boleh. dari BSD. Boleh, Bu Indiana. Boleh. Iya, tadi saya sudah mendaftar ini Pak. Ya. Saya juga udah share ke semua downline saya. Sebetulnya begini Pak Talib,
Mm-mm. Saya sudah hampir 500 kiri, 500 kanan. Lalu Loh. stop. Semoga di sini saya dapat apa yang mau saya dapatkan itu. Yang 11 juta itu kan tinggal dikit lagi. Oh, ini beda topik ini. Beda Tapi topik ini. jadi sekarang karena ini hal yang baru, jadi kalau Mm-mm. bisa yang konsisten. Jadi semangat itu tetap Oke. ada gitu loh, Pak. Ya, oke. Kalau saya sih Pak positif aja. Saya udah daftar tadi. Udah Oh langsung ya, beberapa downline saya udah daftar lagi semua. siap. Nah, semoga dengan adanya yang baru ini, karena yang baru ini kan tadi saya sudah bilang, sistem itu sangat-sangat aman karena semua itu berdasarkan anggaran. Semua bonus itu berdasarkan anggaran, tidak ada plan spekulatifnya sama sekali. Jadi secara hitung-hitungan super aman. Tapi kalau MLM, yaitu tadi MLM itu kelemahannya ketika MLM itu sudah overpay, itu pasti pilihannya 4. Satu, naik harga, kedua, ganti plan. Itu tanda-tanda MLM kalau mau muntah-muntah itu ya seperti itu. Naik harga, terus yang kedua ganti plan, yang ketiga nambah plan. Nah itu sudah, berarti kalau sudah nambah plan, berarti kan plan yang pertama ini kalau nggak naik, ampun, udah berat di sistem. Nah kalau di berbagi hasil, aman. Semuanya by anggaran. Jadi tidak ada plan spekulatifnya. Seperti itu, Bu. Oke. Ya semoga nanti di berbagi hasil ini bisa mencapai apa ya yang diinginkan lah. Oh, tapi tetap caranya itu merekrut ya. Ya, tetap. Jadi tidak ada penjualan apapun tanpa merekrut orang. Jadi umpama di konvensional pun kan kita mendatangkan pembeli. Nah, itu bahasanya karena kalau yang di sistem seperti ini harus tercatat. Kalau di konvensional kan tidak tercatat. Tapi intinya mencari orang untuk membeli. Sama, Bu. Jadi konsep ini adalah menciptakan banyak pembeli, apalagi dengan konsep di berbagi hasil itu lebih enak. Karena apa? Link yang kita lempar kemanapun itu ketika diklik oleh seseorang yang tidak kita kenal, asal dia sudah ngisi data, itu otomatis akan menjadi jaringan Bapak Ibu. Seperti itu. Oh, jadi nanti kelebihan cara kita menginformasikan kan mesti ada sesuatu yang wah sehingga mereka beralih ke produk Ya, kita gitu loh. Kalau cuman biasa aja, ya tetap oke. aja mereka balik ke Indomaret gitu, Pak. Oke, jadi bahasanya gini. Nah, karena produk yang di berbagi hasil itu kan dijual secara eksklusif dan produk memang secara eksklusif ya, kayak Seungli, kayak Lea Fonte, kayak gitu kan. Itu produk-produk eksklusif yang memang hanya dipasarkan melalui PT Berbagi Hasil, tidak ada di manapun kecuali yang menjual itu orang-orangnya berbagi hasil melalui sistem marketing maupun marketing eksekutif. Begitu, Bu. Dan nanti kalau link itu cuman gini, kalau nyebar link itu di katakanlah di status nanti ditulisi gini aja. Awas jangan dibuka, nanti resikonya Anda menjadi kaya. Justru nanti diklik. Atau awas link ini berbahaya, jangan dibuka ya. Malah dibuka. Nah, ketika dibuka, mereka ada data yang harus diisi. Ketika diisi, ya sudah, enter berarti sudah menjadi jaringan teman-teman kayak gitu. Dan ini memang kita buat canggih. Jadi sistemnya canggih betul. Nah, sebentar lagi kita akan mendevelop berbagi hasil ini ada di Play Store. Begitu ya Pak Agus? Kalau begitu kami bergerak setelah produk-produk itu ada. Jadi jangan kita menjual masih yang belum. Karena beberapa teman tadi udah tanya. Mereka Oke, pikir ini hanya Seungli aja gitu. Kalau gitu sudah ada belum Pak itu apa-apa saja sebetulnya. nih? Oke, jadi gini.
proses untuk memasukkan produk ke sistem seperti ini itu memang prosesnya enggak sebentar. Contoh, untuk Seungli kemarin itu kan dipasarkan oleh PT Global Wing Seung, betul kan? Nah, untuk mencabut mencabut produk itu dari CUPL, kita sudah mengajukan surat ke CUPL untuk menghentikan penjualan produk itu melalui PT Global Wing Seung. Nah, sekarang setelah itu muncul terbit suratnya, kita akan ke PT Eko Jaya untuk menghentikan kerjasama antara Eko Jaya dengan PT Global Wing Seung. Setelah itu nanti Eko Jaya akan bekerja sama dengan PT Berbagi Hasil untuk memproduksi barang. Nanti di kemasan itu pasti diproduksi oleh PT Eko Jaya untuk PT Berbagi Hasil Sejahtera. Nah, kalau surat ini sudah terbit, otomatis akan didaftarkan ke CUPL lagi untuk memperoleh SIPT. SIPT itu jualan produk-produk yang ada di Berbagi Hasil. Nah, itu prosesnya memang ribet banget, tapi memang itu harus ditempuh. Kalau enggak, sanksinya pasti dipanggil Polda. Nah, itu memang harus bersabar untuk mendapatkan produk itu bisa dijual di Berbagi Hasil. Kalau produk sebetulnya sudah ready, tinggal memasukkan saja, tapi kan nggak berani kalau sistem perizinan belum masuk ke arah sana. Kalau sudah nanti CUPL-nya sudah oke, terbit SIPT-nya, langsung dimasukkan ke webnya gitu. Begitu, Mbak. Oh, kalau begitu begini aja, Pak. Karena ya saya ya, mungkin teman-teman lain beda. Karena sudah fokus Siungli, dan apalagi saya sudah banyak dikenal di TikTok dan saya supplier, Pak. Jadi supplier resmi Siungli loh, Pak, atas izin Pak Irfan ya. Jadi saya ini serius buat Siungli, nggak main-main. Bener-bener saya meng-Indonesia. Udah banyak distributor di berbagai daerah. Nah, kalau saya tawarkan produk C, saya bukan supplier itu. Jadi kalau saya Indiana, udah dikenal dengan supplier Siungli, Pak. Jadi boleh nggak ini saya buat pengumuman di jaringan saya bahwa ini sistem Siungli yang baru dan lebih aman dan menguntungkan. Baru nanti dalam perjalanan tiba-tiba ada produk tambahan, baru saya infokan. Bolehkah begitu, Pak? Boleh, karena kan pilihan. Semua itu kan pilihan. Karena kan gini, Berbagi Hasil itu kan menjual apapun, ya. Intinya menjual apapun. Silakan teman-teman pilih mana produk yang disukai untuk dijual. Nah, itu kan tergantung pilihannya masing-masing. Ketika Bu Indiana ya, itu pengen menjual produk Siungli saja, ya silakan, tidak masalah. Nah, untuk produk Siungli, itu kedepannya ada 16 produk ya, itu sudah kita BPOM-kan semua. Perizinan sudah BPOM, itu sudah muncul semua. 16 item gitu maksudnya, Pak? Betul. Untuk produk tapi Siungli. Ya, Seungli. Oke. Macam-macam nanti ada body care, ada untuk Wes pokok intinya lengkap itu nanti. Ini kan Siungli sebelum Siungli ini mengalami begini kan pemasaran saya sudah sampai ke Eropa loh, Pak. Jadi jangan sampai mengecewakan. Jadi saya harus fokus aja. Karena sudah sampai ke Italia, Pak. Sampai ke Italia, sampai ke Australia. Ini sudah sampai Siunglinya di sana dan mereka lagi uji coba. Kalau Siungli kita cocok dengan udara Italia, maka akan dipasarkan besar-besaran di sana, Pak. Jadi kalau bisa Siungli ini betul-betul terpercaya gitu isinya sehingga bisa dipasarkan di Eropa begitu, Pak. Ya, siap. Jadi kita juga sudah ketemu dengan Pak Eko sebagai pemilik Eko Jaya untuk konsisten dalam hal pembuatan produk-produk Siungli. Seperti itu. Aman lah.
ya alhamdulillah kita bisa, ternyata produk kita sudah menyebar ke seantero dunia ini. Amerika sudah, Australia sudah, ini Italia, Taiwan, Hong Kong, Italia. Ya Malaysia, Pak, ini Pak Singapura. Talib, mumpung ingat ini seperti Mbak Ya. di Indiana ya. Saya setuju sih. Coba ingredientnya jangan dikurangi Pak Talib, karena saya rasakan tuh siungli itu bagusan yang pertama loh Pak. Oke. Coba deh, mungkin Pak Talib akan bisa ngomong-ngomong lagi sama formulanya Yang siapa kemasan itu. bulat, yang kemasan bulat Iya, atau yang bulat kemasan? itu bagus, bener yang Oke. bulat. Siap. Heeh. Itu bisa Siap. membersihkan Yang bener. lebih Jadi bagus yang lagi yang nomor 2 Bu Ani, kemasan bulat yang nomor 2 tuh lebih bagus lagi tuh. ya berarti iya yang saya itu. Karena saya kan gabungnya di Siungli tengah-tengah nih. Yang pertama saya enggak, itu tengah-tengah. Nah itu Pak Talib, itu yang kemasannya bulat, dia agak-agak singset juga tapi Yang bulat, tinggi itu tapi loh, itu lebih yang bagus. tinggi toh. Iya, Ya, ya, oke. ya benar. Yang tinggi yang kemasan baru yang aku bilang, ih aku suka kemasan ini gitu tuh loh yang itu bagus yang sih. bentuknya Oke, agak-agak kotak gitu loh, kotak-kotak. Agak kotak Iya, Bu, bukan yang bulat itu. benar. Nggak bulat banget nih gitu. Diperdirikan Bu, diperdirikan, Iya. berdiri Bu, Bu Waki, nah Yang diginikan. agak kotak Bu. Bukan yang itu Bun, bukan yang itu. Bukan. Yang aku suka tempatnya bagus. Yang lama. Ya, yang Itu bagus itu pertama kali. Kemudian tuh muncul lagi tuh yang muncul agak lagi yang kotak-kotak gitu. bagus. Nah itu Benar. rasanya Itu yang juga manjur. soft banget ya. Itu yang manjur. Orang kulit hitam itu biar agak bersih kok. Akhirnya oh iya ya, bersih, Ya. gatal-gatal juga hilang, kulit bersih. Kemudian Siap. diperbarui bulat lagi kok tambah. Apalagi yang panjang itu malah cower nih. Ya, oke. Tapi Nanti kalau saya misalnya sampaikan. kemasannya Pak, kalau di berbagi hasil ini kemasannya mau disamakan dengan siungli yang pertama kali, yang kedua Nah, atau itu kayak mana nih coba. Pak, biar nanti teman-teman tuh sebenarnya larisnya di mana gitu loh Pak. Enak kayak tube aja Mbak, itu bersih steril, nggak bulet-bulet gitu. Sekarang saya Ya, lihat ya, saya maksudnya juga ini Bu Ani, itu kan nanti yang berubah itu kan nama PT-nya aja. Kalau kemarin itu kan dari PT Global Wing Seung kan nanti kan dirubah menjadi PT Berbagi Hasil. Didistribusikannya, Ya, diproduksi oleh PT Ekos Jaya, kan seperti itu nanti. Jadi Pak Talib sedang menarik izinnya dulu ya Pak ya. Peralihan dari Global Wing Seung ke Berbagi Hasil berarti. Tapi tiplek seperti itu, ingredientsnya tolong ini Pak diperhatikan lagi tuh benar. formulanya. Ingredientnya aja yang aku minta, benar. Terus itu desainnya masih sama enggak apa-apa? Desain. Kayaknya sih kalau orang tuh sebenarnya familiar dengan yang sudah lari seperti Bu Indiana ini. Bagus Pak. Jangan Pak, minta tolong jangan berubah kemasan dan warna karena Karena sudah dikenal. supaya customer saya yang repeat order ini jangan hilang. ragu. Kok berbeda Siap. sih Bu? Ya. Bu gitu. Siap. Mereka ini teliti loh Pak. Yang Iya. repeat order bilang, Bu mohon maaf Berarti ya. ini Pak, Siungli Ribbon. Siungli Ya. Ribbon kemudian diproduksi oleh PT Berbagi Hasil. Udah cukup seperti itu. Oke, siap. Nah, ini Sebetulnya nggak masalah Pak, mau ganti nama PT-nya kan si customer kita nggak tahu menau, itu kan dapur-dapurnya betul. kita. Yang penting Yang siunglinya penting ada mah gitu. kualitasnya Pak, yang penting Siap. ingredientsnya. kualitas Siap. sama Ingredientnya, tetap aja, Pak. benar. Jangan dirubah Pak. Kita Oke. masih Ingredientnya aja. seperti Pak. Ditunggu sampai kapanpun Pak. Pokoknya Terus ini ya teman-teman kan ini sebenarnya ini Pak, kita tuh bingung mau gaspolnya pertama-tama kita mau menawarkan apa ya, karena semua produk yang Berbagi Hasil kan kita masih menunggu sampai akhir bulan ya sambil berproses. Nah, Betul. sementara yang ready ini kan mie kekinian ya Pak ya. Jadi nanti Betul. disebutnya kemarin sempat ada juga yang bilang ini bisnis mie telur ya Mbak Anita ya. Aku bilang mie telur dari mana sih? Bilang gitu kan. Nah ini kita kan berbagi hasil itu harus punya ini loh Pak, jargonnya tuh apa gitu loh Pak. Kalau kemarin kan kita di Siungli jargonnya itu kan Face and Body Serum. Nah kalau di kita ini apa nanti Pak di berbagi hasil? Masa jangan mie telur dong, kayaknya cocok banget gitu kan. Ya, glow up tadi. Glow up Glow up di ya. jargon kita. Tapi Kalau saya responnya, Berbagi tapi Hasil respon tetap di pakai teman-temanku juga
penasaran itu tentang mie itu. Ini banyak tadi pagi itu yang Sebenarnya kalau mie-nya itu kan memang ketika upgrade Bu Anik, dan mie-nya itu ya sebenarnya aku ya juga udah jualan hampir iya 1 benar. tahun ya. Iya sih. Di hari juga Iya. order. Untuk saat Hari ini juga aku ini order 100 paket. Bagus banget, mie-nya enak ya, lebih enak dari mie gacoan ya. Review sedikit ya. Dia lebih kenyal juga, terus juga jualannya tuh orang rasanya tuh nggak akan sama dengan yang kita. Jadi kalau kita mau masak mie kekinian ini udah ada SOP-nya, kemudian bumbunya tuh udah ada bubuk dan cair minyak. Jadi kalau yang produk masak saya produk atau di Bu Tuban Anik, itu loh. Produk di iya, Tuban tuh berapa hari lagi Pak Talib? Belum datang-datang Pak Talib. Mbak belum Nita ya. udah pamer Oke, mulu. oke. Jadi Mbak Nita mie-nya udah tuh memang pamer kita mulu. tuh ini Bu, memang bagus. Cuma maksudnya kita harus punya jargonnya juga dong. Maksudnya kalau Ya, di sini pasti mau sih. jadi gitu berbagi hasil itu lebih kemana? Karena kan kita di sini seperti shopping mall ya ibaratnya. Jadi tapi kan yang lebih dijago ini mau ke skincare atau ke apanya dulu nih Pak gitu loh maksudnya, biar di sini kita satu arah gitu loh Pak. Ya, kalau saya boleh usul Pak Talib, begini Pak, kasihan ya. Saya sih mau menjaga jaringan saya yang setia ini ya. Kalau saya undang mereka ngobrol-ngobrol, pasti obrolannya siungli, apapun itu. Nah, sekarang seandainya Pak Talib memang ada produk baru atau mie, entah apalah, nggak jadi masalah sih. Siapa tahu lebih laku, saya tidak tahu ya. Tapi kalau bisa tetap kita ini adalah siungli. Nah, nanti di dalam perjalanan, Pak Talib produk ini loh, pasti mereka juga welcome menurut saya. Yang penting Pak Talib tetap ini adalah sistem baru Ciungli. Jadi supaya mereka tidak kemana-mana gitu. Ini tawaran banyak sekali buat mereka. Ini itu. Karena sudah dianggap tutup. Saya tidak pernah mengabarkan ke bawah saya Ciungli tutup. Bagi saya ada aja. Kalau mereka order ada. Saya cari-cari yang masih punya stok. Jadi kalau bisa Pak Talib, kalau saya boleh usul ya, kita percaya diri aja ya. Tetaplah yang is number one is Ciungli. Baru nanti bertambah-tambah produknya A, B, C, D. Silakan Pak, monggo begitu. Supaya saya Ya, juga bisa mengabarkan kepada mereka bahwa ini adalah sistem baru Ciungli. Tetapi owner kita mau mengembangkan ini kepada yang ini supaya lebih jelas. Nanti kita berzoom begini. Jadi mereka yang udah mulai tidur bangkit lagi. Ini kan lagi mulai pada lemes-lemes ini semuanya, karena mereka juga butuh pemasukan uang gitu loh Pak, ceritanya nih. ya, Begitu Pak. ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Ini yang lain sih ini Pak, kalau untuk kemasan pokoknya jangan ada perubahan kemasan. Siap, Ya kan? siap. Karena customer kita sudah kenalnya dengan kemasan Siungli, ya kan? Ingredientnya Kemudian ini dari Bu Ana Woro, kita harus loyal pada Siungli karena sudah merasakan manfaatnya. Jadi jangan sampai Siungli ini jangan sampai hilang lah, intinya seperti itu Pak. Jadi walaupun kita punya perusahaan baru di PT Berbagi Hasil, Siungli tetap bisa jadi jargonnya. Ini maunya teman-teman seperti itu ya. Dan terus ini Pak, untuk Siungli ini nanti tuh di Berbagi Hasil udah dijelaskan belum ya untuk harganya berapa Pak? Jangan Oh, sampai nanti. belum. Nah, ya itu belum. karena Jadi, kita di sebelah kemarin kan harga kita di harga misalnya kemarin berapa? 300.000 dapat 2 tube 250 gram. Nah, sedangkan di Berbagi Hasil dengan kita datar gratis kemudian kita upgrade ME itu 150.000, produk Siungli Face and Body Serum ini mau dimasukkan dengan harga berapa, Pak? Kemudian nanti 100.000. dijual ecernya berapa juga gitu. Jangan sampai nanti teman-teman sudah berantusias, nanti harganya nggak cocok kan kabur juga kita ya kan teman-teman. Oke. Gimana Jadi coba Pak? gini, untuk upgrade ke depannya menggunakan produk Glow Up juga. Tapi nanti di situ harga upgrade itu 150. Tapi di sistem belanja nanti harga Glow Up itu per biji
itu nanti kita kemas per satuan kardus. Jadi isinya 1 tub itu 100.000. Nah nanti kalau mau jual eceran, ya di eceran 150.000. Silakan nanti. Berarti upgrade-nya berarti 100.000, Pak. 150.000. 1 tub itu kan 250 gram, tapi tetap begitu Pak. Bagaimana? Jadi 1 tub tetap 250 gram, cuman jualnya kan satuan, bukan paket seperti kalau Oh, di oke. Oh, berarti 1 box isi 1 tub ya Pak ya? Kan biasanya betul, 2 tub ya Pak ya? betul. Berarti besok sama berbagi hasil kita cuma dapat 1 box 1 tub 250 itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Oke. untuk harga upgrade itu 150. Upgrade itu kan sekali. Setelah itu kan belanja ulang. Kalau belanja itu kan harganya 100. Oh, iya. Berarti kita upgrade ME 150.000 dapat 1 tub 250 gram, kemudian kita belanja ulang lagi 1 tub itu 100.000 ya. Itu ya, Pak ya. Betul. Oke Pak, siap Pak. Ya, tetap ya kita berarti teman-teman berarti jualnya 1 tub itu boleh di 175, boleh ya Ecer ya. Boleh, bebas. Yang penting Iya. jual setinggi-tingginya. Ya kan, sesuai dengan wilayah kan. Oke. Ongkirnya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Ini udah mau jam 9 di sini Pak Talib udah jam biologis. Enggak, belum ngantuk ini. Enggak Pak, ngantuk kalau ini. Kayak Siungli Berarti masih ada. tiga sih Bu Indiana. Mau tanya Pak, Siungli masih ada stok nggak Pak? Siungli Pak. masih Tanya. Oke. masih minta berapa? Ya, soalnya ini ada yang mau belanja dari apa? Yang di area Kalimantan. Ada, produk masih banyak, lumayan. Ya, oke. Jadi kalau Soalnya misalnya kita belanja langsung ke Pak Talib aja ya, nggak usah ke seperti dulu. Iya, ke saya langsung ke nomor yang belakangnya 9168 itu. Oke Pak. Oke. Nah, itu kan yang diproduksi oleh Eko Jaya untuk PT Berbagi Hasil Sejahtera. Nah, untuk yang dipasarkan melalui PT Berbagi Hasil itu belum diproduksi ya. Sedang kita upayakan untuk pengalian. Pengalian dulu, setelah pengalian selesai baru itu diproduksi. Tapi kalau yang stok hari ini sebetulnya itu produk baru dikirim belum 1 minggu. Itu produksi baru, betul-betul baru. Ya, tapi itu kan masih dengan logo Siungli dengan PT Global Wing Seung. Dan Betul. masih membenahi PT Siungli lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau untuk yang PT Berbagi Hasil sendiri kita belum bisa sebar produknya karena nama PT-nya belum oke kan, belum peralihan Ya. gitu loh, Pak. Ya, Berarti betul. kalau yang belanja untuk seumpamanya besok atau 2 hari kemudian berarti masih PT GWS ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Berarti langsung ke Bapak. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah Pak, nggak ada, Pak. mumpung ada Pak Talib nih, untuk teman-teman kita yang masih terkunci bonusnya, apakah masih bisa dibuka nggak? Pak Talib periksa, betul nggak dia segini kan? Saya juga kan udah nggak bisa buka Pak. Ya, jadi kalau sudah di withdraw itu akan muncul di sistem admin. Tapi kalau belum di withdraw itu kita kesulitan juga. Karena Iya, web ini memang sudah mereka mati. belum pada WD, makanya semuanya jadi ke saya. Saya kewalahan, Pak. Dan Iya, memang perusahaan kira-kira aja, saya bilang kira-kira berapa ya. Saya juga nggak bisa kan buka lagi. Mereka minta tolong. Saya bilang saya udah kasih nomor Bapak sih, biar mereka ya, langsung harusnya WA kemarin gitu. itu kan sudah diberi kesempatan 1 bulan. 1 bulan ya, hampir 1 bulan loh. Itu diberi kesempatan, harusnya semua leader itu memberitahu ke semua member. Nah ternyata
ya ada saja yang ketinggalan. Tapi kalau bisa membuktikan dengan minimal screenshot, itu kan kita bisa beri. Tapi kalau nggak ada, kita juga bingung. Data itu kan nggak Oh punya kita. iya ya, buktinya screenshot ya. Nggak Ya, keburu kali screenshot kan mereka. muncul. Di screenshot itu kan ada saldo plan A. Itu muncul, itu nggak masalah. Muncul. Iya, iya. Iya. Oh, Tapi kalau nggak ada bukti itu, kita juga bingung mau benar atau enggak. Kita kan juga nggak tahu itu. iya. Repot juga kalau cuma dia dengan verbal, kita tidak ada bukti. Iya, Oh, oh, seperti oh, itu. oke. Oke deh Pak. Oh, makasih, makasih Pak. Ya, makasih juga. Oke, ada lagi? Ada Sudah lagi, cukup, Bapak Pak. Ibu? Sudah cukup karena saya mah tujuannya glow up-nya aja, Pak. Oke, siap. Prima Masih donna banget itu. setia sama Seunggi. Iya, saya Ya, tetap Sumlinya aja, Pak. Karena di sini sudah terlanjur Sumli, Pak. Nggak terlanjur bisa. cinta. Ya, Pak, iya, Pak. Lagi Halo Pak Talib, halo, halo. Halo, halo, Jadi halo. termasuk rangkaian Siungli itu termasuk sabun juga masih ya, Masih. masih terus apa ini namanya Gold gel. apa gold gel Ah, itu juga masih ya, gold gel. Masih. Oh, karena aku masih punya sekerdus itu gold gel Pak kali biar tak pasarin. apa, Masih. Bu? Sama, kita juga kan masih Iya, banyak. Jual Mbak happy Indi, aja, Bu. apa Nanti ini sore, tadi Mbak Indi? Apa, Bu? nanti Pak Iya, sore Talib, infokan ada aja. pertanyaan, Pak. iya. Ada pertanyaan dari Bu Wana ya. Ini kalau depo order barang ke perusahaan, ongkir pengiriman barang dari pusat gratis ke depo atau gimana, Pak? Kalau Oke, depo order ke perusahaan. jadi gini, untuk saat ini itu memang kita masih mengenakan ongkos ditanggung pembeli. Jadi bukan depo ya, ongkos ditanggung pembeli. Nah, karena produk kita kan mie. Jadi itu mie itu kan berat. Kalau kita memberlakukan harga zona, itu kan juga zonanya terlalu banyak. Jadi contoh Medan itu kan zona 2. Tapi antara Madiun ke Lampung dengan Madiun ke Medan itu jauh, harga ongkirnya jauh, benar-benar jauh. Jadi itu yang nggak bisa menentukan harga zona untuk jenis-jenis produk yang berat-berat. Tapi kalau produk seperti Seungli, Glow Up dan lain-lain itu kan lebih mudah untuk pemetaan harga zona. Nah nanti kalau sudah di harga zona otomatis mengikuti harga zona tersebut ongkos free dari perusahaan ke depo-depo. Seperti itu Bu Ana. Ya, berarti ongkos masih ditanggung oleh pembeli. Makanya untuk sementara berarti untuk depo ya, karena produk juga baru ada mie. Kalau bisa tuh berarti langsung ke alamat pembeli aja ya Pak. Karena mie itu Betul. 20 porsi itu beratnya kurang lebih sekitar 2 sampai 4 kilo lah kurang lebih. 2 kilo sampai 4 Berkiloan. kilo. Jadi memang ongkir ditanggung sama pembeli. Jadi nanti kita perkiraan penjualannya setelah ditambah ongkir aja. Kayak saya Betul. pribadi ya hari ini order 100 porsi mie ya. Tuh ongkir ditanggung saya pribadi. Tapi nanti perhitungannya itu kita Berapa jual mie berapa Mbak Nita? Berapa Mbak Nita? 44 ya. enggak, itu kalau kita masukin ke harga yang kita upgrade kan kita misalnya punya ME-nya banyak nih. Ada 15 titik misalnya. Kita masukin ME-nya di ME 02, 03 misalnya gitu ya. ME yang ke akun kedua, ketiga itu kan kita belanja berarti kalau mau 100 porsi ya Pak ya berarti ya. Itu 100 porsi berarti per 20 porsinya anggaplah 1 ME 150.000 ya Bu Anik. Nah, itu 150.000 per 1 ME. Berarti tadi saya beli 10 ME berarti kan. Nah, itu ongkirnya itu ke saya ya sekitar 44.000 gitu. Nah, tapi saya nanti bisa jual lagi ke
bawah-bawah saya karena udah punya langganan mie ke saya gitu kan. Kita jual Oh, lagi ke dia itu per satu per jadi kita jualan mie juga gitu ya. Jadi oh Mbak kalau kita Nita per udah satu punya mie. porsinya, Enak. jadi kalau kita dijual per ecernya ke customer gitu ya, udah pakai topping cuma pakai misalnya sosis atau apa itu 15.000. Padahal kan kita modalnya per satu mie itu paling kurang lebih 5.000 ya, 5.000 Lima lah ribu taruh. kalau 100 sudah kalau Mm-mm. 100 porsi udah tak hitung 5.000 Mbak Nita. Mm-mm. Nah itu kita masih punya untung banyak. Tapi kan kalau aku nggak yang di dapur ya karena aku main HP aja. Jadi aku jualnya ke dia juga mentahan Bu Ani. Jadi per 20 porsi kalau kita jualnya kalau kita jual 150.000 misalnya kan kita masih dapat untung di sponsor. Iya kan ibaratnya. Bocoran Bu Nita, bocoran. Kalau Bu Ya, Nita ini ambil 100 porsi kan lebih murah nih, dapat 5.000. Udah singkat ya. cerita Bu Nita lepas berapa sih satu Satu porsi? satu porsi atau satu ini kan satu bal itu 20 porsi Bu Ani. Oke, yang satu balnya oke, satu bar. Satu bal lepas 150 masih masuk, tapi karena kita ada keuntungan dari sponsor mau 125 pun nggak masalah sebenarnya. Iya. Tapi kan dia kadang-kadang nggak mau ongkir ya, orang itu nggak mau ongkir, udah 150 masih masuk sih sebenarnya Bu. Ongkir kita gitu ya, berarti untuk nambahin ongkirnya juga. Karena mie itu kalau udah sebenarnya NU setiap itu daerah harganya nanti kan bisa 100. disesuaikan Bu. Gimana Kalau Pak? kita repeat order ya Pak ya. Kalau repeat order kan beda cerita karena ini kan kita mainannya upgrade dulu nih si ME-nya kan gitu ya. Betul. Dari upgrade ME saja kalau kita itu 3 metrik sempurna ya bisa 64 miliar loh. Sampai 15 generasi itu nggak usah ngomong 15 miliar 64 miliar, 10%-nya saja udah 6 miliar lebih. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan lagi? Udah Pak, cukup Pak. Oke, terima Paling kasih. nanti kita menunggu aja Pak. Ini kan karena para cewek-cewek ini kan maunya skincare-an ya. Kita lebih menunggu skincare-nya yang lebih dipercepat ya. Kalau mie mah kayaknya tambah gemoy aja kita Pak, walaupun itu upgrade. Ya. Cuma kalau untuk rasa ya, ini kita nggak bicara hoax ya, karena kan saya juga jualan mie ini udah lama juga. Ya, Jadi memang ini ya Kak ya. Kalau buat saya, Mbak Nita, kalau buat saya hoax karena miku belum datang. Oh iya, jadi gini Bu Anik, beda rasanya gini. Ketika kita mau seduh Indomie, itu loh udah Pak Talib tuh udah dua kali Mbak Nita ketumban. Mana Pak Minya? Iya lupa. Terus yang bahagia hati, enak Mbak Ani aku dibikinin Bu Talib. Ih pamer doang, hoax. Aku bilang gitu. Iya, tapi itu dari anak-anak sampai orang dewasa suka. Kalau masalah level pedes itu kita sesuaikan. Dan mie-nya ini tuh nggak ngebosenin. Kalau kita bikin Indomie, super mie itu kita baru buka bungkusnya tuh kayaknya udah nggak mau makan karena udah tahu nih rasa Indomie tuh kayak mana gitu. Tapi kalau mie ini ya, mie kekinian ini kita bisa variasiin banyak cara gitu loh Bu, maksudnya. Dan rasanya tuh nggak ngebosenin karena racikan minyaknya itu, bawang putihnya itu sendiri dia ya. Terus racikan bumbunya itu enak gitu loh. Lebih enak dari gacoan malahan gitu loh. Dan ini laris. Resto tuh keren loh sebenarnya. Kalau yang punya resto-resto tuh. Kalau kita yang kayak kita nih pemain-pemain online sih kayaknya kewalahan juga tuh kalau buka itu kan. Kalau GoFood atau apa. Karena bolak-balik ke dapur nanti harus ada asisten. Itu harus fokus Mbak Nita itu. Kalau mie ya udah buka resto yang mie gitu khusus kekinian itu. Ya. Makanya Bu Anik aku udah punya brand sendiri. Namanya Makan Mie gitu loh. Itu udah hampir berbarengan dengan Siung Li berdiri ya. Jadi Siung Li berdiri aku juga sebenarnya di belakang mainan juga. Dan aku punya brand sendiri tuh Makan Mie gitu kan. Seperti franchise juga sebelumnya ya. Akhirnya sekarang Jadi dimasukkan ke berbagi hasil. Ya Benar, udah alhamdulillah pas mie itu. jadi cuan. Iya enak Ya mau ngikuti jalannya Kanita deh.
Iya. Iya, yuk, yuk. Aku mau ini enggak, aku mau ini loh, mau nyari Aku orang juga yang nggak apa-apa lah. Mau mau ngikut nyari aja, orang mau yang belajar jual mie. deh. Soalnya Apalagi ya apa? mie-nya tuh lebih enak banget, lebih enak dari tukang-tukang mie ayam gitu. Terus nanti di situ ada SOP-nya, jadi orang yang nggak bisa masak sekalipun rasanya tuh tetap Rasanya enak gitu. tetap oke, rasanya bisa Siap, ya. Kak. Karena sudah ada takaran di sendoknya. Siap, Kak. Oke, Nanti baik Pak, berarti lagi deh. sudah selesai ya. Kalau masalah mie nanti bisa dicoba upgrade masing-masing aja MA-nya ya kan. Mbak, Nanti miku iki kalau kok iso untuk mie-nya ini Tuban ini kemana sih? Apa ke Semarang ini? Enggak, aman. Aman. Terus sebentar lagi sampai. Bu Anik, aku nanti hari Sabtu kan ada bazar di sekolah anakku. Aku tuh mau jualan mie itu. Woi kemanya owner mie kemanya Oke, Mbak Nita, oke. Baik Pak, kalau memang tidak ada pertanyaan lain, kita tutup aja Zoom meeting kali ini. Nanti untuk Pak Agus, tolong nanti untuk rekamannya di-share ya Pak ya. Karena ada beberapa yang tidak ikut, nanti bisa langsung share di grup juga. Oke. Siap. Ya, Bapak Ibu, mungkin sekian saja untuk Zoom meeting malam ini untuk PT Berbagi Hasil bersama owner kita Pak Talib. Mungkin lain kali kita bisa Zoom yang berikutnya ya Pak ya. Syukur-syukur sudah ada produk yang bisa didemokan ya kan. Untuk skincare dan sebagainya. Nah, untuk malam ini saya pribadi sebagai host, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Nah, sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam Pak Talib semuanya. Selamat malam. Ya. Terima kasih Pak Talib. Minyak enak Pak Talib. Ya.